Mari kita bersama-sama membaca dari Efesus pasal keempat ayat ke-30. Efesus pasal keempat ayat yang ke-30. Kita membaca bersama-sama 2 kali, lalu kita menghafal ayat ini semua. Kitab Efesus pasal 4 ayat ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Semua membaca. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sekali lagi. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Coba dihafal. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan Allah. Saudara-saudara sekalian, ini satu nasihat dari Paulus yang sangat penting bagi hubungan kita dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah berbicara tentang kemungkinan manusia berbuat dosa terhadap Roh Kudus. Nah, kita telah menyinggung 4 istilah yang muncul di dalam Alkitab. Pertama, menentang. Dan kedua, menghujat. Ketiga, mendukakan. Dan keempat, memadamkan. Bagi pembagian ini, saya percaya orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia pernah mungkin menentang Roh Kudus. Dia pernah mungkin memadamkan gerakan Roh Kudus sebelum menerima Tuhan. Tetapi pada waktu terakhir, cinta kasih Tuhan dan kuasa Roh Kudus telah menaklukkan, melunakkan kita. Akhirnya kita menerima Dia sebagai juru selamat. Kita menaklukkan diri dan beriman menurut pencerahan yang diberikan kepada kita, yang kita terima, dan firman yang bekerja dalam hati kita. Akibatnya adalah kita menjadi orang Kristen karena kita menerima sodoran pengampunan dosa dan penebusan yang dilaksanakan oleh Roh Kudus, dan kita menjadi orang Kristen sehingga kita tidak mungkin tergolong mereka yang menghujat Roh Kudus. Orang yang menghujat Roh Kudus harus dimengerti sebagai penolakan sodoran daripada keselamatan yang mengandung pengampunan dosa yang diberikan oleh Roh Kudus sampai pada detik terakhir hidup di dunia, pada kesempatan terakhir dengan kedaulatan Allah memberikan kepada dia kemungkinan untuk bertobat. Saudara-saudara, pada waktu seseorang menolak, pada waktu seorang betul-betul tidak menerima Tuhan sampai pada terakhir kali kesempatan diberikan, maka dia tidak mungkin memperoleh pengampunan dosa. Dan dosa yang dia miliki tidak ada cara pemberesan. Dia akan membawa dosa itu menuju kepada kekekalan. Nah, itu disebut orang yang menghujat Roh Kudus. Maka baik di dalam dunia ini maupun di dalam dunia akan datang, tidak ada pengampunan dosa bagi dia. Saudara-saudara, pada waktu kita mempelajari atau mendengarkan ayat di Alkitab, barang siapa yang menghujat anak masih mungkin diampuni, tetapi bagi mereka yang menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan bagi mereka, baik sekarang maupun pada dunia yang akan datang. Ini selalu menimbulkan kemungkinan salah mengerti dua macam terhadap kitab suci. Pertama, kita menganggap bahwa Roh Kudus lebih berdaulat, lebih berkuasa, dan lebih besar daripada oknum yang lain. Karena kalau kita bersalah kepada anak mungkin diampuni, tapi kalau bersalah kepada Roh Kudus tidak mungkin diampuni. Apakah ini berarti lebih besar kuasa Roh Kudus terhadap anak dibandingkannya? Tidak demikian, saudara-saudara. Jikalau di dalam agama Hindu, maka ketiga dewa yang tertinggi di dalam keimanan mereka itu adalah Brahma sebagai pencipta, itu Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai perusak dan penghancur. Dengan demikian maka orang-orang Hindu menganggap itu Siwalah Allah atau dewa yang paling besar, paling berkuasa, dan paling berpengaruh di dalam hidup orang di dunia ini. Itu sebab kalau engkau pergi ke India atau engkau pergi ke Bali, engkau melihat kalau dibikinnya 3 tempat untuk penyembahan
terhadap dewa yang tertinggi, maka selalu tempat untuk menyembah Shiva lebih tinggi daripada Vishnu atau Brahma. Tempat untuk menyembah Shiva lebih besar daripada tempat untuk menyembah Brahma dan Vishnu. Nah, saudara-saudara, baik di Prambanan atau Beksaki, engkau melihat itu yang paling tinggi dan paling besar justru adalah untuk Shiva. Karena mereka merasa yang berkuasa merusak saya, pasti kuasanya lebih besar daripada yang mencipta saya. Allah yang sejati adalah Allah di dalam Yesus Kristus, Bapa kita. Dia juga adalah yang mencipta, dia juga adalah yang memelihara, dan dia juga adalah yang pada satu hari akan menghakimi seluruh dunia. Saudara-saudara, jadi kesalahan pengertian pertama melalui pengertian yang tidak benar, yaitu bahwa Roh Kudus lebih berkuasa daripada oknum-oknum yang lain di dalam ketritunggalan Allah. Pengertian yang salah kedua, yaitu Roh Kudus lebih keras sifatnya atau lebih tidak lapang dada untuk mengampuni dosa orang-orang yang bersalah. Ini dua semua merupakan peranggapan yang salah terhadap pengertian yang sebenarnya di dalam kitab suci. Mengapakah menghujat anak mungkin diampuni dosanya, tetapi menghujat Roh Kudus tidak mungkin diampuni dosanya? Bukan karena Roh Kudus lebih keren, lebih keras sifatnya daripada oknum yang lain. Juga bukan karena Roh Kudus lebih tinggi, lebih besar kuasanya dari yang lain. Tetapi seperti apa yang kita pikirkan minggu lalu, bahwa Allah Bapa menyediakan keselamatan yang mengandung pengampunan. Allah Anak yang menggenapi rencana itu di atas kayu salib. Melalui kematian dan kebangkitannya, dia telah menggenapi rencana keselamatan yang mengandung pengampunan itu. Maka Roh Kuduslah yang mendampingi pemberita Injil dan memberikan pencerahan, menggerakkan manusia dan melaksanakan keselamatan itu. Itu sebab kalau kita menolak Roh Kudus, kita menghujat Roh Kudus, maka kita tidak mungkin diampuni dosanya. Adalah karena pelaksanaan itu ditolak, sehingga pengampunan dosa tidak mungkin berlaku di dalam diri manusia yang menolak keselamatan itu. Saudara-saudara, dan saya percaya sebagai orang reform, kita terima bahwa hanya terjadi kepada mereka yang bukan kaum pilihan, jadi mereka yang dibiarkan Tuhan untuk binasa karena dosa mereka sendiri, termasuk memperbolehkan mereka menolak. Saudara-saudara, maka di dalam mengkaitkan dengan istilah irresistible grace di dalam poin keempat daripada Synod of Dordrecht, di dalam firman yang dikupas dan diselidiki dan disimpulkan oleh doktrin reform itu, saudara-saudara, maka ini tidak bertentangan. Artinya bukan berarti Roh Kudus dan anugerah pelaksanaan Dia tidak mungkin ditolak, tetapi hanya berarti tidak mungkin berhasil ditolak oleh kaum pilihan. Itu artinya. Maksudnya kaum pilihan yang ditetapkan Tuhan sebelum dunia diciptakan, pada waktu mereka dibiarkan untuk berdosa lalu melawan Tuhan, ada kemungkinan pernah terjadi penolakan mereka, perlawanan mereka tentang gerakan Roh Kudus di hati mereka. Tetapi akhirnya tidak akan berhasil di dalam keselamatan itu, karena terakhir kuasa Tuhan yang menaklukkan mereka lebih besar daripada kemungkinan mereka menolak. Dengan demikian kita melihat orang-orang Kristen yang begitu baik sebelum dia menerima Tuhan, pernah dia menjadi orang yang bukan Kristen, bahkan yang paling jahat dan paling melawan kekristenan. Seperti orang seperti Paulus, dia adalah seorang yang paling rajin mengabarkan Injil, orang yang paling tekun memberitakan firman Tuhan. Tapi justru dia adalah orang sebelumnya yang paling berani melawan Tuhan, menolak Kristus, penganiaya gereja. Sehingga pada waktu Yesus mempertemukan diri dengan dia, tanya dia, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia menjawab, siapakah engkau? Tuhan. Yesus menjawab, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Pernahkah dia menolak? Pernah. Pernahkah dia menghujat? Pernahkah dia menginjak-injak dan menghina kekristenan? Pernahkah dia menjadi orang
yang menentang akan pekerjaan Roh Kudus? Pernah. Dia sendiri mengatakan, aku adalah seorang menjalankan Taurat menurut kegiatan orang Yahudi. Saya adalah yang menghujat dan yang menganiaya orang Kristen. Tapi karena anugerah dan kemurahan, akhirnya semua dosa saya diampuni oleh Dia. Jadi irresistible grace tidak berarti anugerah Roh Kudus seperti diktator yang tidak boleh dilawan. Tapi adalah tidak mungkin akhirnya berhasil dilawan, khusus untuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, ini menghujat Roh Kudus. Lalu kita bicara tentang kedua dosa yang mungkin dilakukan oleh orang Kristen terhadap Roh Kudus, yaitu mendukakan dan memadamkan. Nah saudara-saudara, Roh Kudus seperti ibu yang sudah melahirkan anak, lalu dia mendampingi anak, menggendong anak, memelihara anak, memberikan petunjuk kepada anak, membesarkan anak dengan segala kesabaran, ketekunan, dan dengan segala kebenaran. Nah saudara-saudara, seorang ibu bagaimana merawat, memelihara anak dengan teliti dan dengan telaten, itu merupakan sesuatu gambar bagaimana Roh Kudus sebagai Parakletos, sebagai penghibur yang agung, membesarkan iman dan rohani kita. Itu sebab pada waktu anak ini menyeleweng, pada waktu anak ini berbuat kesalahan, atau anak ini mempunyai penyakit, kecacatan, atau berada di mara bahaya, yang lebih memprihatin, lebih menjadi yang lebih mengerti kesulitan serta sedih, bukan anak itu sendiri, tetapi adalah ibunya. Seorang ibu melihat anaknya gagal, kesusahan itu sulit dimengerti oleh orang lain. Seorang ibu melihat anak berada di bahaya, dia lebih suka kalau sendirinya yang mengalami bahaya itu, tetapi anak itu boleh diluputkan dari bahaya itu. Pada waktu seorang ibu melihat anaknya sakit, dia lebih suka kalau penyakit itu ada pada diri, karena dia dewasa dan dia mengetahui bagaimana menanggungnya, daripada seorang anak bayi yang tidak tahu penyakit itu bagaimana ditanggungnya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat ibu yang begitu duka, melihat anak yang digendong di tangannya, tapi dia tidak bisa menolong apa-apa. Hati kita sangat terharu. Nah mari kita melihat kemungkinan hidup rohani kita dengan kaitannya relasi kita dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, Paulus berkata, janganlah engkau mendukakan Roh Kudus. Jangan. Dia tidak memberitakan tidak boleh. Dia memberitakan cilakalah kamu yang mendukakan. Tidak. Tapi dia memakai istilah yang paling tepat. Dia menganjurkan kita sehingga di dalam dia memimpin kita, dia tidak mengganggu kebebasan kita. Di dalam dia memberikan nasihat kepada kita, dia tidak mengambil alih kedaulatan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi di sini memakai janganlah mendukakan Roh Kudus. Kalau saudara memperhatikan kalimat yang dipakai di sini dengan perasaan seorang pembimbing, seorang penasihat, seorang dewasa yang mau mendidik anak, maka Paulus mengajar kepada gereja dengan cinta kasih. Saya menganjurkan engkau sebagai orang Kristen yang sudah diperanakan pula Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus. Bandingkan istilah ini dengan sikap yang sama yang muncul di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Dia mengatakan dengan kemurahan Tuhan, in the mercy of God, I persuade you. Aku menganjurkan engkau mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup di hadapan Tuhan. Itu sama. Jadi dia tidak memaksa, dia bukan mengkutuk, dia tidak memerintah atau menakut-nakuti, tapi dia memakai istilah yang paling tepat, istilah persuasif, istilah menasihati, mendorong sehingga kita tergerak dan kita melakukan dengan atas kerelaan kita dengan pengertian yang sesungguhnya. Paulus berkata, janganlah mendukakan Roh Kudus Allah. Nah saudara-saudara, ini adalah sesuatu penekanan double. Dia tidak mengatakan Roh Allah, dia tidak mengatakan Roh Kudus, dia tidak mengatakan mendukakan Allah. Dia mengatakan janganlah engkau mendukakan Roh Kudus Allah. Nah cara double yang begitu jelas ini tidak terlalu banyak kali muncul di dalam Alkitab. Di sini merupakan suatu kali yang sangat khusus. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah, the Holy Spirit of God. Janganlah engkau mendukakan dia.
Nah, saudara-saudara, yang mau diungkapkan oleh Paulus di sini adalah yang kau dukakan bukan orang biasa. Yang kau dukakan justru adalah Allah. Yang kau dukakan adalah roh yang dikirim Allah memperanakan, memberikan hidup baru. Dan menurut Roma pasal 8 ayat kedua, yaitu melepaskan engkau daripada hukum dosa dan hukum kematian. Sehingga pelepasan, pembebasan ini telah menjadikan engkau orang yang tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Orang yang tidak berada lagi di bawah ketakutan kepada kematian. Nah, kedua hal yang paling besar merongrong jiwa rohani kita. Dosa yang mencemarkan, kematian yang menggerogot hidup. Dua ini sudah dilepaskan. Inilah Roh Kudus. Roh Kudus yang telah melepaskan engkau, membebaskan engkau dari hukum dosa dan hukum kematian ini. Sekarang engkau mendukakan dia kah? Engkau menyedihkan dia? Saudara-saudara, janganlah membuat ibumu susah. Ini kalimat dari Amsal Sulaiman di dalam surat bijaksana. Saudara-saudara, di dalam Amsal berkali-kali mengatakan orang yang bodoh, anak yang bebal itu mendukakan ibunya, menyusahkan orang tuanya. Janganlah engkau melakukan itu, karena dia adalah pemberi hidup. Dia adalah pembebas engkau daripada hukum dosa dan hukum kematian. Sehingga engkau berada dalam kemerdekaan, engkau berada dalam kesukaan, engkau berada dalam pelepasan. Engkau sekarang menuju kepada hari kemuliaan yang terakhir. Nah, di sini Paulus mengatakan dengan jelas, jangan mendukakan Roh Kudus dari Allah. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah, karena dia adalah Allah. Dia adalah utusan yang membebaskan engkau. Dia adalah pemberi hidup kepada engkau. Dan dia adalah pendamping dan pemimpin engkau. Masih ingat Roma pasal 8? Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia adalah anak-anak Allah. Atau terjemahan yang lain, siapa yang adalah anak Allah, maka dia berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Ini merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh orang Kristen. Kalau kita bandingkan dengan mereka yang belum Kristen dan orang Kristen, berbeda sekali. Apa sebab? Karena hidup orang Kristen ada yang membimbing, yaitu Roh Allah. Hidup orang bukan Kristen tidak ada orang yang membimbing, karena mereka kira mereka otonom mutlak. Mereka mau berzina, mereka mau melacur, mereka mau berjudi, mereka mau nonton blue film, mereka membaca segala yang porno, mereka berkata segala kejahatan, mengelontarkan kalimat yang najis dan kasar. Mereka bebas, mereka kira tidak ada tanggung jawabnya. Tetapi orang Kristen tidak demikian. Orang Kristen pada waktu engkau mempunyai pikiran memakai kebebasan sewenang-wenang, langsung ada intervensi di hati nurani. Ya, Roh Kudus mengatakan tidak. Engkau tidak boleh ke situ. Engkau tidak seharusnya berbuat demikian. Engkau tidak pantas. Engkau tidak senonoh kalau engkau melakukan hal seperti itu. Ini merupakan hak istimewa Parakletos, Roh Kudus Allah mendampingi kita. Itulah sebab Paulus mengatakan yang taat kepada Roh Kudus dan mengerti maksud pimpinan dia menuju kepada hidup yang kekal. Tetapi yang meremehkan dia, menolak dia, yang tidak taat kepada Allah dan tidak mengerti maksud Roh Kudus, itu adalah dosa dan kematian. Nah, saudara-saudara, saya percaya pada waktu engkau dengar sampai bagian ini, engkau jelas bandingkan hidupmu dengan kawan-kawanmu yang memberontak kepada Tuhan, dengan rekan-rekanmu yang tidak kenal dan tidak takut akan Allah, pasti berbeda sekali. Orang yang baik-baik mendengarkan firman, yang taat kepada Tuhan dan mempunyai hidup dengan hati yang perasaan takut kepada Tuhan, pasti berbeda sekali. Saudara-saudara, sekali lagi saya berkata kepada saudara, pada waktu saya umur 17, saya menerima Tuhan Yesus, saya menangis, bertobat dan menjadi orang Kristen, telah menyerahkan diri. Ibuku berkata kepadaku, Stephen, engkau sekarang sudah mempunyai perasaan takut kepada Tuhan, dan engkau sudah mempunyai hidup rohani yang sedang bertumbuh. Sekarang saya lega. Kalau saya harus lepaskan engkau kemana saja, saya juga tidak khawatir, karena engkau sendiri takut kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, anak yang terlalu kecil kalau mungkin jangan dilepas sekolah di luar negeri. Kalau mungkin engkau baik-baik mengawas dia sendiri.
Kalau harus sekolah di luar negeri, engkau harus mempunyai alasan yang cukup kenapa masih kecil harus meninggalkan orang tua. Dan janji di hadapan Tuhan dan kepada dirimu dan anak sendiri, engkau harus sering menengok kalau mungkin, atau sering telepon, sering menjaga dia, sering mempunyai kaitan dia. Karena lahirkan anak lalu lepaskan dengan tidak bertanggung jawab, itu tidak seharusnya menjadi kebiasaan orang biasa, apalagi orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengirim Roh Kudus mendampingi kita, seperti seorang ibu yang bertanggung jawab, senantiasa terus menerus memelihara, menjaga, dan mengawasi, mengkoreksi, memberikan petunjuk kepada kita. Itu sebab Paulus berkata, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Engkau telah menerima materai daripada Dia. Kapankah kita menerima Roh Kudus? Bagaimana kita tahu kita menerima Roh Kudus? Dan siapakah boleh menerima Roh Kudus? Saudara-saudara sekalian, Alkitab jangan jelas kepada kita, dengan jelas kita melihat bahwa Alkitab menyatakan beberapa hal siapa dan bagaimana orang menerima Roh Kudus. Orang menerima Roh Kudus adalah karena dia menerima kesaksian tentang Kristus yang betul-betul didengar dan Tuhan menuntut ketaatan kepada dia. Itu sebab di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat ke-32, Rasul mengatakan, kami telah bersaksi bagi hal-hal ini, dan Roh yang diberikan kepada orang yang taat juga bersaksi bagi hal-hal ini yang kita saksikan. Dengan demikian, prinsip yang mengandung Roh diberikan kepada orang yang taat, kita lihat daripada Kisah Para Rasul pasal 5 ayat ke-32. Kedua, kita melihat bagi mereka yang sudah taat menerima kesaksian tentang Kristus, mereka meninggalkan dosa dan mereka bertobat untuk menerima Roh Kudus. Kita melihat prinsip yang kedua ini di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ayat yang ke-38 dan 39. Setelah Rasul Petrus berkhotbah tentang Kristus yang dipaku di atas kayu salib di Yerusalem, lalu dia dibangkitkan pula pada hari Pentakosta. Pendengar-pendengar semua rasa hatinya tertusuk. Mereka begitu terharu dan mereka sadar bahwa kematian Kristus ada hubungan dengan mereka. Maka mereka langsung tanya, kalau demikian bagaimanakah kami boleh diselamatkan? Jawaban daripada Petrus yang baru khotbah tentang Injil mengatakan, maka engkau bertobatlah, tinggalkan dosamu, maka engkau menerima pengampunan dosa, dan Roh yang dijanjikan akan diberikan kepadamu. Nah saudara-saudara, Roh Kudus diberikan kepada orang yang taat kepada kesaksian Injil tentang Kristus. Roh Kudus diberikan kepada mereka yang bertobat meninggalkan dosa. Dan Roh Kudus ketiga diberikan kepada mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Ini tercantum di dalam Efesus pasal 1 ayat ke-13 dan 14. Mari kita mengulangi lagi. Efesus pasal 1 ayat ke-13 dan ayat ke-14. Sedangkan mendapatkan pria membaca ayat ke-13 dan wanita membaca ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. 14 wanita membaca, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, ini dua ayat menjadi ayat yang paling penting. Roh Kudus diberikan pada saat engkau percaya menerima Yesus Kristus. Roh Kudus diberikan menjadi meterai dan tidak akan ditarik kembali lagi. Roh Kudus diberikan untuk menjadi jaminan yang teguh sampai Kristus datang kembali. Nah, ini 3 poin. Diberikan pada waktu dan dengan syarat engkau menerima Tuhan Yesus. Diberikan sebagai meterai untuk membuktikan kau milik Tuhan dan tidak ditarik kembali. Dan diberikan jangka waktunya sampai engkau menerima penebusan untuk menuju perkekekalan, yaitu pada waktu Yesus datang kembali. Nah saudara-saudara, tempat yang kedua yang jelas sekali tentang iman kepada Kristus sehingga kita menerima Roh Kudus adalah Galatia
pasal 3 ayat ke-14. Mari kita membaca bersama-sama. Galatia adalah sebelum Efesus. Galatia pasal ketiga ayat yang ke-14. Setelah mendapatkan, kita akan membaca bersama-sama. Saya membaca 13, semua membaca ke-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14 semua membaca. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah saudara-saudara, inilah 3 prinsip siapa menerima Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada orang yang taat tentang kesaksian Kristus. Roh Kudus diberikan kepada orang yang bertobat, meninggalkan dosa dan menerima baptisan sehingga dosa diampuni. Dan Roh Kudus diberikan kepada orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat sehingga mendapatkan meterai itu. Nah saudara-saudara, meterai itu satu kali dicap di dalam kita, maka surat itu mulai berfungsi dan memiliki keabsahan. Sebagaimana surat-surat yang ditanda tangan oleh orang yang berwenang lalu dicap yang sah, maka surat itu sudah mempunyai hak hukum, yaitu sudah menjadi legal. Demikianlah orang yang menerima Yesus Kristus diberikan cap oleh Tuhan, meterai dari surga. Roh Kudus memeteraikan seseorang sebagai jaminan, sebagai sesuatu asuransi, sebagai sesuatu bukti bahwa pasti menuju kepada hari yang akhir, yaitu penebusan yang seluruhnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab Roh Kudus berada dalam hati kita dan Dia memimpin kita. Kita tidak seharusnya mendukakan Dia. Ini adalah bagian pertama. Bagian kedua, saya akan bicara dengan saudara tentang mengapakah ada kedukaan di dalam sifat ilahi. Nah, ini merupakan sesuatu pemikiran tentang teologis, khususnya doktrin Allah. Apakah Allah adalah Allah yang mungkin berduka cita? Nah, orang-orang Kristen yang salah mengerti kitab suci selalu mengatakan sukacita itu dari setan, sukacita itu dari Tuhan. Maka kita percaya Tuhan, kita bersukacita saben hari, berseri-seri. Saudara-saudara, saya pikir itu semacam pengertian yang tidak sehat dan pengertian yang tidak komprehensif menurut catatan Alkitab. Alkitab berkata kepada kita, Allah kita adalah Allah yang bisa berduka. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang bisa bersedih hati. Saudara-saudara, itu sebab kita jangan kira hanya hal-hal positif saja yang mungkin dari Allah. Hal-hal yang negatif pun mungkin dari Allah. Allah mengatakan, akulah yang menciptakan siang, aku juga yang menciptakan malam. Siang terang, malam gelap, dua-duanya dari aku. Allah mengatakan, aku menurunkan berkat, aku juga menurunkan malapetaka. Berkat sangat gampang dilewati oleh kita di dalam kurun waktu. Malapetaka sangat sulit kita melewati di dalam kurun waktu. Tapi Tuhan berkata, dua-dua ini adalah dari saya. Tidak berarti semua berkat dari Tuhan, juga tidak berarti semua malapetaka dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Allah adalah sumber yang mungkin memberikan hal-hal yang positif kepada kita, jika Dia juga merupakan sumber yang mungkin memberikan hal-hal yang negatif kepada kita. Sehingga siang dicipta untuk menyinari hari kita, malam dicipta untuk memberikan ketenangan kita mengasuh. Waktu kelancaran diberikan supaya kita hidup merasa berkat dan dampingan Tuhan dan menikmati sebagian berkat itu. Tetapi malapetaka diberikan untuk mendidik kita karena kita bersalah, kita dihukum, kita disadarkan, dan kita diberikan peringatan atau diuji untuk menjadi kuat. Ini tercantum di dalam Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7. Di situ katakan Tuhan, I both created day and night. I both created light and darkness, and I both created good and evil. Istilah evil di situ selalu disalah mengerti sebagai Tuhan yang menciptakan baik dan menciptakan jahat. Padahal di situ
bukanlah semacam ontological evil, tapi di situ merupakan artinya punishment. Aku memberikan penghukuman, memberikan malapetaka untuk menguji, melatih atau menghukum, menghajar engkau. Itu artinya. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat, kita kalau mempunyai satu bias atau semacam distorsi pikiran tentang segala sesuatu yang baik dari Tuhan, pasti tidak mengandung hal-hal yang negatif. Itu salah adanya. Kemarin di dalam kuliah saya mengatakan, Tuhan mempunyai hamba negatif. Karena hamba positif kadang-kadang tidak mungkin melakukan hal untuk menggenapi rencana Allah. Maka dengan kebijakan Allah yang melampaui marifat manusia, Dia mengirim hamba-hamba yang negatif. Saudara-saudara, mengapakah Karl Marx mengatakan seharusnya Inggris dan Prancis paling dulu menjadi negara komunis? Karena mereka mempunyai kaum buruh yang mempunyai pengertian untuk hak mereka dieksploitasi oleh kaum kapitalis. Dan akhirnya justru kedua negeri ini tidak menjadi komunis sampai sekarang. Tetapi adalah Rusia tahun 1917 menjadi komunis. Dan Tiongkok tahun 1949 menjadi komunis. Kedua negara ini lebih feudalisme. Lebih jauh menurut prediksi dari Karl Marx. Tidak boleh mereka menjadi komunis. Karena dari feudalisme menuju kepada akhirnya itu kapitalisme. Dari kapitalisme bangkrut, korup, baru menuju kepada sosialisme. Setelah sosialisme meningkat, memuncak, baru menuju kepada komunisme. Terlalu jauh untuk kedua negara ini. Tapi saudara-saudara, karena cara Tuhan bekerja begitu ajaib, sehingga Dia membangkitkan orang-orang menjadi hamba yang negatif. Melalui adanya hamba-hamba negatif yang sering tidak dimengerti oleh orang Kristen yang biasa dididik secara positif, maka kita seperti melihat Allah tidak bekerja apa-apa. Mengapa Tiongkok perlu Injil? Pendeta-pendeta yang begitu sedikit menjadi dipenjarakan, diberikan belenggu, diberikan ikatan, diberikan limitasi, sehingga negara Tiongkok sulit diinjili. Tapi justru cara Tuhan jauh lebih tinggi daripada manusia. Dia melalui memakai orang seperti Mao Zedong mempersatukan bahasa di Cina, sehingga penginjilan lebih gampang. Melalui keadaan komunisme yang begitu keras mengakibatkan diusirnya semua missionary dari luar negeri untuk memberikan kemungkinan gereja Tiongkok berdikari sendiri. Tidak perlu bantuan dari luar negeri. Cara-cara yang dialami oleh orang Tionghoa pada waktu itu begitu susah, begitu mengeluh. Tetapi justru akar mulai daripada tidak lagi standar bantuan uang dari luar negeri, gereja baru berdikari. Saudara-saudara, itu cara negatif. Cara yang tidak mengerti oleh manusia. Cara Tuhan Allah membuat gereja kuat, bertumbuh. Itu adalah membiarkan gereja mengalami kesulitan-kesulitan melalui penyaringan, melalui penganiayaan, melalui orang-orang yang palsu dikeluarkan dari gereja. Sehingga karena terlalu sulit menjadi orang Kristen yang palsu semua lari. Setelah semua lari, sisa orang Kristen sejati, maka pertumbuhan itu menjadi berakar dan tidak mungkin tidak murni. Saudara-saudara, di dalam keadaan demikian kita bersyukur kepada Tuhan. Allah mengatakan, aku yang menciptakan siang dan malam, aku yang menciptakan terang dan gelap, aku juga yang menurunkan berbahagia dan menurunkan bahaya, malapetaka kepada manusia. Dan sekarang kita mau lihat, di dalam surga ada duka cita tidak? Oh, tidak ada. Senang. Orang Kristen punya bayangan di dalam surga itu senang, terus senyum-senyum sampai mulutnya tidak bisa tutup untuk selama-lamanya berseri-seri di situ. Tidak demikian. Saudara-saudara, hari ini saya minta saudara mengerti, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang ada duka citanya. Kalau begini, menjadi orang Kristen susah juga ya. Menjadi Kristen ada dukanya? Ada. Jikalau Tuhan kita ada dukanya, mengapa kita menjadi orang Kristen tidak ada duka, cuma ada sukacita saja? Nah saudara-saudara, bukan saja demikian. Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus bahwa kita harus berduka cita sesuai dengan duka cita Tuhan. Dan di dalam Efesus pasal 4:30 dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Ini sekali lagi membuktikan Roh Kudus adalah roh yang bisa berduka cita. Kalau Allah adalah Allah yang suci, maka apa artinya di dalam kesucian Allah masih ada duka cita? Kalau Allah
Allah adalah Allah sumber sukacita. Mengapa diri Allah ada duka cita? Nah saudara-saudara, seorang pembantu saya, waktu saya tanya dia, engkau kalau susah kemana? Dia mengatakan saya ke pastor, sebab dia orang Katolik. Lalu saya tanya, kalau pastormu susah kemana? Saya tidak sangka dia menjawab, pastor kok bisa susah? Kalau saya susah ke pastor yang tidak bisa susah. Orang sudah pastor ya berarti sudah lepas dari susah. Saya tidak mau debat sama dia lagi. Nah saudara-saudara, saya mau tanya, mungkinkah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta tidak berduka? Atau seorang pastor tidak bisa susah? Alkitab Roma pasal 9 ayat pertama, Paulus berkata, dengan jujur dan terus terang, di dalam hatiku penuh dengan duka cita. Aku berduka cita. Itu sebab ada semacam duka sebagai emosi negatif yang berasal dari Tuhan Allah, yang dimiliki oleh Allah, dan juga seharusnya ada pada orang Kristen yang sudah menerima Roh Kudus, yang saya mau ajarkan pada pagi ini. Saudara-saudara sekalian, Allah Bapa, Allah berduka di dalam hal apakah, dan di dalam ayat apa kita melihatnya? Di dalam Kejadian pasal 6 ayat pertama, Allah melihat orang berbuat dosa di dunia ini begitu besar, dan saben hari yang dipikirkan di dalam hatinya hanya kepenuhan daripada kejahatan saja, maka dia amat sangat sedih dan berduka cita. Nah saudara-saudara, Alkitab dengan jelas menulis Allah kita adalah Allah yang bisa berduka cita. Kedua, Allah anak berduka cita. Yesus Kristus bisa berduka cita? Tidak, saudara-saudara. Di kitab suci menulis, Yesus mengatakan, engkau jangan duka, engkau jangan khawatir, engkau jangan susah. Tapi Alkitab menulis juga Yesus Kristus sangat berduka cita, sangat susah hati pada waktu dia melihat Yerusalem yang menunggu untuk dihanguskan masih belum sadar akan dosa sendiri. Dan dia dengan keluhan dan tangisan mengatakan berkali-kali, aku ingin mengayum engkau seperti ayam induk untuk mengayum akan anak-anaknya. Tapi engkau tidak rela. Jadi kedegilan, kefasikan, pemberontakan daripada anak-anak Tuhan terhadap Tuhan mengakibatkan anak Allah itu berduka cita. Dan di Efesus pasal 4 ayat 30, Paulus mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Ini memberitahu kepada kita oknum ketiga adalah oknum Allah yang berduka cita. Kalau kita melihat begini, bahwa Allah Bapa berduka cita, Allah Anak berduka cita, Allah Roh Kudus berduka cita, bagaimana dengan nabi-nabi dan dengan rasul-rasul? Saudara-saudara, saya percaya tidak ada nabi yang mengalami kesedihan, kedukaan lebih banyak daripada Musa dan Yeremia. Musa mempunyai jangka waktu yang memimpin Israel 40 tahun, yang begitu banyak mendapatkan pemberontakan, perlawanan yang begitu besar daripada murid-muridnya. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, setelah Musa mati, orang Israel menangis berpuluh-puluh hari seperti kematian bapak, bahkan lebih. Nah saudara-saudara, pemimpin yang baik adalah begini. Waktu hidup dibenci, dicela, dikritik, setelah mati baru dinangisi. Itu pemimpin yang baik. Pemimpin yang jelek waktu hidup dijilat, diterima, disorak-sorai. Setelah mati mereka bilang, puji Tuhan lu sudah pergi. Itu pemimpin yang jelek. Saudara, pada waktu semua menerima engkau sebagai pemimpin, semua hormat sama kamu, jangan engkau senang. Engkau mungkin pemimpin yang jelek. Pada waktu engkau dicela, banyak orang tidak senang engkau. Tapi setelah engkau mati, engkau tidak tahu bahwa mereka akan nangis dan sedih berpuluh-puluh hari. Engkau mengetahui engkau sudah menjalankan akan tugasmu. Demikian ibu bapak, waktu anakmu masih kecil, engkau ketat, engkau keras. Mereka jengkel sekali. Setelah engkau mati, setiap kalimat mereka mulai ingat. Nah itu ajaran papa mama. Tapi engkau yang senang-senang minta apa dikasih, apa saja dikasihkan. Besok setelah mereka rusak, mereka akan seumur hidup dendam. Karena engkau yang memanja dan merusakkan mereka. Saudara-saudara, Musa seorang yang begitu sedih.
Juga demikian Yeremia. Yeremia mengatakan, biarlah kepalaku menjadi air mata, hancur semua untuk menangisi bangsaku. Yeremia disebut sebagai nabi ratap, nabi yang menangis, nabi air mata, karena dia mempunyai duka cita sesuai dengan duka cita ilahi yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain, yang lebih daripada semua nabi. Pada waktu Yesus ke dalam dunia sama juga. Bagaimana dengan Paulus? Sama juga. Paulus mengatakan, aku sedih melihat tulangku, melihat tubuhku, melihat tulang dagingku, yaitu sebangsa dengan aku, orang Israel yang sampai hari ini belum menerima Tuhan Yesus. Aku berduka cita bagi mereka. Maka di sini saya minta saudara perhatikan, duka cita sesuai dengan kehendak Allah. Ini merupakan satu sanctification of Christian emotion. Emosi yang dikuduskan di dalam hidup kekristenan. Saudara-saudara, bukan sukacita atau duka cita itu yang menjadi hal yang penting. Tetapi sukacita macam apa? Duka cita jenis apa? Itu yang menjadi hal yang penting. Kalau engkau bersuka cita seperti orang gila, senang-senang dan karu-karuan tanpa alasan, itu sukacita yang tidak berharga. Kalau engkau berduka cita seperti mereka yang tidak mempunyai pengharapan sampai binasa, itu tidak berharga apa-apa. Maka Paulus membedakan dengan jelas. Dia mengatakan kepada orang di Tesalonika bahwa engkau tidak boleh sedih seperti mereka yang tidak ada pengharapan. Mereka diam kesedihannya menuju kepada kematian adalah kesedihan tanpa pengharapan. Tapi engkau mempunyai pengharapan. Engkau mempunyai janji dari Tuhan. Engkau memiliki hidup kekal dari Tuhan. Engkau harus tidak berduka seperti mereka. Di tengah-tengah kedukaan normal karena kehilangan orang yang kau kasihi, atau di kesulitan yang kau tempuh, atau di ujian berat yang diberikan oleh Tuhan, engkau bisa menangis, engkau bisa kecewa, engkau bisa sedih, engkau rasa tanggungan terlalu berat. Itu lumrah, itu normal. Tapi bagaimanapun menembusi air mata, engkau melihat pengharapan. Menembusi akan air mata, engkau melihat akan janji Tuhan. Engkau menembusi akan keterbatasan antara sementara dan kekekalan. Engkau melihat Tuhan yang abadi. Dan takhta Tuhan di atas awan gelap menjadikan engkau boleh berhenti daripada duka cita. Jadi sekali lagi, bukan sukacita atau duka cita itu yang penting, tetapi sukacita macam apa, duka cita jenis apa, itu yang penting. Maka di sini adalah kualitas emosi yang saya sebut sebagai sanctification of the emotion, yaitu penyucian, pembersihan, penyulingan, dan semacam perkudusan daripada emosi. Emosi yang kudus bersuka cita di hal yang benar. Emosi yang kudus berduka cita terhadap orang yang dilanda oleh ketidakbenaran dan kenajisan. Itulah yang dimaksud. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah roh yang berduka karena apa? Dan kita juga harus boleh berduka sinkron dengan duka Roh Kudus karena hal yang sama. Saudara-saudara, itu namanya sehati dengan Tuhan. Reform theology mengajar kepada kita bahwa kita harus to think after God's thinking, berpikir sesuai cara dan isi pikiran Tuhan. Maka makin mengerti firman, makin mengerti kebenaran Tuhan, mengakibatkan penyesuaian pikiran kita dengan pikiran Tuhan menjadi satu. Maka kita lebih menyenangkan Tuhan. Bukan saja demikian, to feel after God's feeling, merasakan sesuatu sesuai perasaan Tuhan. Kalau Tuhan merasa sedih dan kita merasa senang, kita bukan anak Tuhan yang baik. Kalau Tuhan merasa senang dan kita rasa jengkel, tidak senang, kita juga bukan anak Tuhan yang baik. Anak yang baik adalah anak yang sepikir, seperasaan, sebeban, setanggung jawab, dan selangkah bersinkron dengan tindak tanduk Tuhan. Itu adalah anak yang baik. Dan demikian sanctification of the emotion berarti Roh Kudus bekerja untuk membawa emosi kita makin sesuai dengan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita menilai seorang itu mahir atau tidak rohaninya? Lihat dia senang karena apa? Lihat dia susah pada saat apa? Kalau dia susah karena dimaki orang, itu rohaninya masih dangkal sekali. Kalau dia susah karena melihat orang yang berdosa belum bertobat, itu kerohanian baik.
Ya, ini satu barometer. Ini satu cara standar untuk menilai orang. Orang kalau susahnya tidak beres, dukanya tidak beres, senang tidak pada tempatnya, itu orang belum rohani. Kenapa kita susah-susah? Kita susah karena keuntungan kita hancur. Kita susah karena kita dirugikan oleh orang lain. Saudara-saudara, pernahkah Yesus Kristus di dunia susah karena dirugi oleh orang lain? Justru dia tahu dosa manusia merugikan dia, baru dia datang ke dalam dunia. Sehingga pada waktu dipaku di atas kayu salib, dia tidak susah. Nah, orang kalau susah tapi dibela oleh orang lain, itu merupakan satu penghiburan yang besar, bukan? Kalau engkau dalam kesusahan, engkau tidak berani ngomong membela diri, engkau menanggung kesusahan dengan berat sekali. Mendadak ada orang mengatakan, aku lihat engkau kasihan. Aku melihat engkau diperlakukan sedemikian, aku simpati. Kalau ada orang demikian muncul di tengah-tengah kesulitanmu, engkau akan menangis lebih keras. Seperti ada pelepasan, seperti ada pendamping, ada pengerti. Engkau akan senang. Tetapi Yesus tidak. Justru pada waktu Yesus memikul salib yang berat, bukan dosa sendiri, harus menuju ke berjol-jolan di tengah-tengah jalan, sekelompok wanita menangisi dia. Yesus tidak mengatakan, aduh lega loh saya, ada orang mengerti kesusahanku. Terima kasih ya, melalui kamu aku membentuk kaum wanita Kristen pertama. Karena engkau wanita yang paling mengerti kesusahanku, begitu? Tidak. Yesus mengatakan, hei wanita, jangan menangisi aku. Nangisilah dirimu dan anak-anakmu. Saya setiap kali merenungkan tentang Kristus, hati saya diangkat sekali lagi. Jiwa saya sekali lagi dirangsang untuk lebih maju kerohaniannya. Setiap kali memikirkan tentang Kristus dan reaksi dia di dalam segala tindak tanduk, segala sesuatu yang timpa kepada dia, menyatakan itulah tujuan, sasaran, standar, dan satu poin yang tertinggi di mana kita harus meneladaninya. Saudara-saudara, jangan menangisi aku. Berarti aku bukan orang yang mengasihani diri. I'm not a self-pity person to serve the Lord. Di dalam melayani Tuhan, saya tidak pernah mengeluh. Di dalam melayani Tuhan, saya rela korban sampai di atas kayu salib. Di dalam melayani Tuhan, saya tidak pernah merasa saya perlu dikasihani. No self-pity. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mengatakan pada satu hari aku akan diangkat ke atas kayu salib. Orang berdosa akan menjual aku dan aku harus dipaku mati dan hari ketiga bangkit. Petrus, murid yang paling terkemuka itu, pertama kali mendengar kaget. Oh, ini Mesias yang saya ikut supaya saya bersama-sama dengan dia duduk di atas tahta. Kalau Yesus dari Raja Mesias, saya akan menjadi Perdana Menteri. Itulah sebabnya saya mengikuti Yesus. Kok sekarang yang saya ikut, yang saya harap-harap mengatakan dia akan dipaku di atas salib. Bukankah orang di kayu salibkan itu orang terkutuk? Bukankah itu penghinaan terbesar orang Romawi untuk bangsa yang lain? Karena orang Romawi tak pernah akan memakukan orang-orang warga negara Romawi di atas kayu salib. Itu adalah penghinaan kepada bangsa lain. Kenapa Yesus datang menyelamatkan orang Israel keluar daripada cengkraman orang Roma? Justru dia sendiri mengatakan dia akan dipaku oleh orang musuh di atas kayu salib. Oh Tuhan, tidak boleh terjadi hal ini padamu. Aku tidak mau terjadi hal ini kepadamu. Waktu itu Tuhan Yesus mengatakan, setan, nyala engkau. Tidak peduli kamu murid anggota yang paling hebat. Tidak peduli orang paling penting di gereja. Kalau engkau tidak mengerti firman Tuhan, Tuhan mengatakan, setan, nyala engkau. Tuhan harus langsung mengkoreksi salah mengerti daripada pimpinan gereja. Karena dengan salah mengerti mereka, seluruh gereja akan jerumus ke dalam penyelewengan yang menakutkan. Kalau pemimpin-pemimpin sendiri menyeleweng, pemimpin-pemimpin tidak mengerti kehendak Allah, gereja mau kemana? Yesus mengatakan, setan nyala kepada manusia hanya satu kali. Justru kepada pemimpin gereja yang paling penting. Justru kepada murid dia yang paling besar, Rasul Petrus. Tidak ada kompromi. Dan saya heran sekali di dalam penterjemahan bahasa Jerman oleh Martin Luther, justru dia memakai satu kalimat. Petrus mengatakan, oh Tuhan, kasihankanlah dirimu. Waktu Tuhan ditawarkan pengasihan kepada diri, self-pity, saudara-saudara, Yesus langsung mengatakan itu dari setan. Seorang hamba Tuhan tidak ada kasihan kepada diri.
Seorang Tuhan, hamba Tuhan harus belajar tidak mengasihani diri, tidak mengampuni diri, dan menjadi seorang yang gigih melawan kejahatan dan menjalankan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus tidak mau didukai oleh orang yang simpati karena kedagingan dia yang mengalami kesulitan. Yesus tidak mau disimpati oleh orang paling dekat dengan dia dan dengan cara tangisan menyatakan simpati itu. Hei, kaum wanita di Yerusalem, jangan menangisi aku, nangisi dirimu dan nangisi anak-anakmu. Lalu dia dengan berani dan gigih menuju ke salib, menuju ke Golgota, dipaku di situ. Dan di situ dia mengatakan, Tuhan, oh Bapa kasihan aku. Tidak, baru dia mempunyai kekuatan. Bapa, ampuni mereka, karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui. Saudara-saudara, puji Tuhan. Itulah kedukaan yang suci dan kedukaan yang kedagingan dibedakan dengan jelas. Allah Bapa mempunyai kedukaan, Allah Anak mempunyai kedukaan, Allah Roh Kudus mempunyai kedukaan, dan Rasul mempunyai kedukaan, Nabi mempunyai kedukaan. Lalu kedukaan-kedukaan yang membersihkan emosi kita untuk mempertumbuhkan kerohanian kita, itu bagaimana? Saya mengatakan tadi, bagaimana kita mengetahui kerohanian seseorang? Lihat dia nangis karena apa? Lihat dia bersuka cita karena apa? Kalau bersuka cita karena kedagingan mendapatkan kelancaran, nah itu hanya hal-hal duniawi, tidak berguna. Saudara-saudara, engkau mungkinkah bersuka cita pada waktu engkau ditolak? Engkau mungkin tidak engkau bersuka cita pada waktu engkau dimusuhi, karena engkau menjalankan kehendak Tuhan. Itu kerohanian. Matius 11 adalah ayat pasal yang paling gelap dibanding dengan sebelumnya 10 pasal. Tapi Matius 11 justru adalah satu pasal yang mengalirkan madu, mengalirkan susu untuk menghibur semua orang. Karena di dalam pasal itu Yesus ditolak. Yesus mengutus murid-muridnya pergi ke sini sana mengabar Injil, dan mereka sukses luar biasa. Yesus mengutus murid-muridnya sukses, dia sendiri ditolak. Malu enggak? Seorang rektor teologi, murid-muridnya mengabar Injil, bikin kemauan penuh orang, dia sendiri tidak laku. Malu enggak? Nah, inilah keadaan seperti itu. Waktu mereka pulang, mereka melapor, oh Yesus, karena namamu ular kita injak, setan kita usir, penyakit disembuhkan, orang bertobat, begitu banyak orang menerima firman Tuhan, kami sukses luar biasa. Tapi Yesus Kristus berkhotbah, satu orang pun tidak menerima. Pada saat itu Yesus membicarakan tentang duka dan suka di dalam dua aspek. Berduka citakah engkau? Yesus berkata, dia tidak berduka. Dia mengatakan, engkau jangan bersuka karena berhasil pelayanan. Engkau harus bersuka cita kalau namamu berada di dalam surga. Dan Yesus pada waktu sendiri ditolak di dalam keadaan paling duka. Justru Alkitab mengatakan dia lalu menengadah ke Bapa dan dia bersuka cita dan berkata, ya Bapa, memang kehendakmu adalah demikian. Jika kita melihat situasi di Indonesia begitu jelek, saudara, hanya sekelompok orang masih memakai hak prioritas yang khusus untuk hidup enak-enak. 80 juta rakyat, mereka sama-sama seperti kita ada anak. Mereka sama-sama seperti kita mau kerja tapi tidak ada kesempatan. Mereka sama-sama seperti kita perlukan makanan. Tadi saya baru bawa mobil keluar, lewat di satu tempat, berhenti lampu merah. Saya berhenti di situ, melihat seorang tua di tengah-tengah sampah ambil satu barang. Saya lihat yang diambil adalah jagung sisa sepertiga yang dibuang di situ. Lalu dia bikin bersih. Lihat kanan, lihat kiri sebentar. Dia makan. Saya pikir kalau itu paman saya bagaimana? Kalau itu anak saya bagaimana? Oh, jangan lo, jijik, kotor. Karena apa? Kamu beli 10 masih ada kok. Mau beli 100 masih mungkin kok. Uang masih bisa membawa dia ke restoran, bisa kok. Tapi itu orang, itu bukan binatang, itu bukan anjing. Itu orang Indonesia. Itu orang yang hidup bersama sejaman dengan kita. Saudara-saudara, memang dunia ini tidak adil. Di dalam zaman yang sama ada orang berfoya-foya, ada orang hidup melacur dengan uang yang banyak dan sebagainya. Ada orang yang untuk menyambung hidup satu hari saja perlu ambil makanan
Tetapi yang lebih miskin di sini banyak. Di Meksiko, kira-kira 3 juta orang yang saben hari terima makanan dari sampah yang dibuang. Kota Meksiko sudah mencapai lebih daripada 28 juta manusia. Kira-kira 1/3 yang hidup miskin sekali. Dan berjuta-juta yang ambil sampah untuk cari makanan. Mereka kalau tidak mati karena mereka sudah melewati waktu-waktu yang bahaya. Akibatnya sudah mempunyai sesuatu antibodi yang kuat untuk makan itu tidak mati. Tapi kita yang biasanya bersih-bersih sekali. Sampai itu sendoknya pakai alkohol cucinya. Makan 1 kali langsung masuk surga. Saudara-saudara, sama-sama zaman ini. Yesus Kristus pada saat itu dia mengatakan, Tuhan, memang kehendak-Mu adalah demikian. Pada waktu kita ditolak, pada waktu kita susah, pada waktu dia kesulitan, mungkinkah kita bersuka cita seperti itu? Pada saat perlu duka, dukalah. Pada saat perlu suka, sukalah. Pada saat tidak boleh duka, jangan duka. Pada saat tidak boleh suka, jangan suka. Jangan sedang-sedang seperti orang berdosa. Jangan susah-susah seperti orang tidak punya pengharapan. Kita harus mengatur kembali emosi kita. When should I be happy? When should I be sad? Saudara-saudara, holy grief, kedukaan yang suci, itu kedukaan dari Tuhan Allah. Maka Paulus berkata kepada orang Korintus, ada 2 macam duka cita. Semacam duka cita, ada duka cita yang membawa kepada kematian. Satu macam lagi ada duka cita yang menghasilkan sukacita yang tidak lagi mungkin menyesal tentang penyesalan. You will never regret of your regret. Yaitu engkau tidak akan menyesal atas penyesalan yang pernah terjadi. Tidak menyesal akan penyesalan yang terjadi. Apa artinya? Saya pikir terus. Apa artinya? Unregrettable regret. Penyesalan yang mendatangkan keadaan tidak mungkin akan menyesal. Nah, saudara-saudara, hari ini saya tidak akan berkecimpungkan diri terlalu banyak ke dalam hal itu. Dan kita akan teruskan. Maka kita akan melihat di dalam duka cita orang Kristen yang bersifat kudus kualitasnya. Itu paling sedikit ada 4 poin. Poin pertama, berduka cita untuk dosa yang sudah kau perbuat. Jikalau kita merasa dosa itu besar, dosa itu berat, dan dosa itu telah menyinggung perasaan Tuhan, dan dosa itu telah menghambat pertumbuhan kerohanian kita, maka kita bersedih karena dosa kita sendiri. Itu menandai kerohanian kita sedang maju. Saudara-saudara sekalian, Tuhan sedih karena dosa manusia. Maka kalau manusia sedih karena dosa sendiri, berarti dia mengerti isi hati Tuhan. Kapan mungkin orang mencapai poin ini? Pada waktu dia menerima Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya. Karena Roh Kudus kalau datang menjadikan manusia menegur diri. Roh Kudus datang akan menghakimkan manusia diri kepada diri. Saudara-saudara, pengkhotbah maki-maki engkau, marah-marah engkau berdosa, jangan berdosanya, tidak ada gunanya. Apa? Sebab karena engkau rasa engkau disinggung, engkau rasa engkau kehormatan dikupas, engkau merasa mukamu dirobek. Kenapa pendeta ini bergalak? Tidak ada gunanya. Cara terbaik adalah Roh Kudus bekerja sampai akhirnya engkau menegur diri. Orang kalau bisa menegur diri, dia dewasa. Orang kalau terus ditegur orang lain, dia anak kecil. Ibu-ibu yang terus marah-marah anak yang malah, kau seperti babi, kau seperti anjing, kau seperti apa, itu tidak pernah bisa mempertumbuhkan anaknya. Ibu yang baik ada mendorong supaya anaknya sadar, saya mesti tidak boleh begini, saya mesti berbuat baik, saya mesti sadar sendiri. Roh Kudus, pendidikan yang terbaik adalah mengakibatkan manusia menegur diri. Bukan dia menegur kita, tapi dia mengakibatkan kita menegur diri kita sendiri. Kalau anak-anak itu dari kecil dibiasakan dan ditumbuhkan surat perasaan malu, kebudayaan rasa sungkan, rasa malu ada pada dia sendiri, maka tidak usah banyak dikasih tahu, tidak usah banyak dididik, dia sendiri akan berubah sendiri. Pendidikan teologi yang kita tangani, kita mengambil satu keputusan tidak terus mengawasi murid kita, karena kita menganggap mereka dewasa. Mereka seharusnya bisa sadar sendiri. Ini perbedaan dengan banyak sekolah teologi yang lain. Kita menganggap dia dewasa, dan kalau dia sendiri tidak menganggap diri dewasa, dia akan rugi sendiri. Nah, kesadaran semacam demikian mengakibatkan mereka itu harus bertanggung jawab. Saudara-saudara, Roh Kudus begitu cara kerjanya. Dan kalau engkau merasa sedih karena dosamu, itu berarti tandanya rohanimu sedang maju. Calvin mengatakan orang suci bukan orang yang tidak berbuat dosa.
Orang suci justru adalah orang yang menganggap dosa kecil itu dosa yang berat sekali. Yang mempunyai kepekaan besar terhadap dosa sekecil mungkin. Itu mengakibatkan dia hidup bisa di dalam kesucian. Ini pertama. Kedua, seorang yang berduka cita sesuai dengan duka cita Allah. Yaitu dia berduka cita kalau dia tidak bertumbuh dan tidak selalu hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, selain engkau mendukakan dosa yang sudah engkau berbuat, engkau menduka kenapa aku tidak taat kepada Tuhan. Aku tetap hidup di dalam kedagingan saya. Engkau mempunyai kepekaan untuk membedakan apakah hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Mengakibatkan engkau bisa lebih sungguh-sungguh lebih mirip dengan Tuhan. Ini hal kedua. Jadi berduka cita melihat situasi diri yang tidak bertumbuh. Sudah menjadi orang Kristen berapa lama engkau? Hari ini menjadi Kristen sama 10 tahun menjadi Kristen. Mana lebih dekat dengan Tuhan? Saya tidak berarti makin lama engkau makin dekat dengan Tuhan. Makin lama pengetahuan tentang ketuhanan bertambah, itu iya. Makin dekat dengan Tuhan itu tidak tentu. Dan kadang-kadang hari pertama bertobat itu hari yang paling dekat dengan Tuhan. Sesudah itu engkau manja, engkau membiasakan diri. Apalagi engkau merasa diri sudah melayani Tuhan, sudah menjadi orang Kristen sudah lama, sudah mempunyai sejarah cukup tua di dalam gereja ini. Sudah engkau lebih penting dari orang lain, menjadikan engkau lebih jauh dari Tuhan. Sangat bahaya bagi kita yang melayani Tuhan. Saya sudah bisa melayani, saya sudah bisa berkhotbah. Itu menjadi satu penghiburan yang palsu. Kalau begini saya sudah menjadi pemimpin. Tuhan tidak peduli. Tuhan selalu menegur jika pemimpin berpura-pura dan munafik. Cilakalah engkau, ahli Taurat. Kita yang menjadi hamba Tuhan, engkau menjadi pelayan atau menjadi orang yang bersaksi bagi Tuhan, menjadi orang pekerja atau orang kaum awam yang melayani. Kita harus selalu menyelidiki diri. Dan sedih kalau kita ada saat tertentu kendor, tidak taat dan tidak mengerti firman Tuhan. Tidak bertumbuh. Kita berduka untuk hal itu. Kepekaan akan ketidaktaatan kita menjadikan kita berduka sesuai duka Tuhan. Ketiga, orang Kristen harus berduka melihat kerusakan moral di dalam masyarakat. Pada waktu engkau melihat pemuda-pemudi yang hidupnya tidak beres. Pada waktu engkau melihat anak remaja yang sudah main seks. Pada engkau melihat pemuda-pemudi yang belum menikah sudah naik ranjang. Engkau perasaan bagaimana? Engkau oh memang begitu, ketawa-ketawa. Engkau harus susah untuk bangsa ini. Saudara-saudara, seorang gentleman selalu bersedih untuk zamannya. Seorang gentleman selalu dia sedih untuk sekitarnya. Ini peribahasa dari orang kuno. Saudara-saudara, pengertian kesedihan tentang kemerosotan moral di sekitar kita itu seharusnya lebih peka di dalam orang Kristen dibanding orang bukan Kristen. Dan di Alkitab kita melihat ada satu kalimat yang menunjukkan ini, yaitu yang tercantum di dalam Ibrani pasal 11 mengenai Lot. Di dalam perjanjian lama tidak pernah menyebut Lot itu orang benar. Kalimat itu tidak muncul. Tetapi di dalam Ibrani memberikan satu pujian khusus untuk Lot. Saudara mengetahui Lot itu adalah keponakan daripada siapa? Abraham. Yang karena keuntungan sendiri, biar orang tua dapat tanah yang tandus, yang gersang, dia memilih tempat dataran. Itu namanya anak muda kurang ajar. Tidak mengetahui susah payah orang tua membesarkan dia. Pada waktu ada keuntungan orang tua dibuang. Ini ajaran dari Alkitab. Maka Abraham mempunyai kerohan yang luar biasa. Lapang dada. Waktu pekerja-pekerja Lot bertarung dengan pekerja-pekerja daripada karyawan daripada Abraham. Akhirnya Abraham mengambil keputusan. Kurang ajar ya. Semua karyawan berani berlawan dengan hamba-hamba di bawah saya. Saya akan panggil pemuda ini, saya hajar dia. Tidak. Dia mempunyai prinsip, yaitu kalau engkau berkelahi dengan saya balas dengan berkelahi. Berarti rohani saya rendah seperti kamu. Saya tidak mau. Ingat ya, kalau kamu berkelahi dengan saya bukan orang yang suka berkelahi. Maka kerohanian saya tidak akan turun merangsang
dirangsang sehingga menjadi seperti kamu. Kamu suka berkelahi? Sini. Dia panggil keponakannya. Saya percaya keponakannya itu sedia hati. Mau apa ini? Ayo. Supaya orang tua kita tarung sampai dia habis. Tapi kerohanian Abraham begitu tinggi dan berkata, Lot, kamu dan aku tidak seharusnya berkelahi. Dan bawahanmu juga tidak seharusnya berkelahi dengan bawahanku. Kita harus damai. Nah, ini rohani yang baik. Kadang-kadang kebencian mengakibatkan kita langsung mau balas dendam. Langsung mau melihat yang kita tidak senang itu jatuh. Maka kita sedang belajar. Belajar tahan, sabar, tunggu, berdamai. Kalau bisa berdamai dengan semua orang. Maka engkau dan aku tidak seharusnya bertengkar. Pembantumu dan pendampingmu juga tidak seharusnya bertengkar. Banyak orang dipancing oleh bawahan. Karena bawahan yang membela majikan kelebih-lebihan mengakibatkan majikan tersendiri dan menjadi musuh bagi majikan yang lain. Saudara perhatikan kalimat ini penting. Banyak orang karena pembantumu berkelahi sama dengan sebelah. Akhirnya engkau dilibatkan berkelahi dengan sebelahmu. Bodoh. Itu pembantu-pembantu memang kelasnya rendah. Kalau mereka berkelahi, engkau ikut-ikut menjadi musuh daripada orang di sebelahmu. Engkau bodoh seperti itu. Engkau mestinya menjadi pembantu juga. Karena tarafmu begitu. Demikian anak kita berkelahi dengan anak orang lain. Salahkan anak diri sendiri. Pukul dulu anak sendiri. Lalu minta ampun. Lalu berbaik dengan sebelah. Dengan orang tuanya. Kenapa anak saya dipukul? Wah, anakmu kurang ajar. Itu bodoh. Saudara-saudara. Ini Alkitab semua mengandung ajaran yang luar biasa. Abraham berkata kepada Lot, engkau dan aku tidak seharusnya bertengkar. Bawahanmu dan bawahanku tidak seharusnya bertengkar. Lot, kalau memang tidak cocok, saya sebagai orang tua, saya sekarang mengalah. Lihatlah di depanmu, tempat mana yang kau senang. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kau ke selatan, aku ke utara. Kalau kau ke timur, aku ke barat. Kalau kau ke pantai, aku ke gunung. Kalau kau ke gunung, aku ke dataran. Lot, orang tidak tahu diri, baru lulus, hebat sekali. Pikir Abraham pensiun, tak lama lagi mati. Ini kesempatan lihat. Yang subur ini, saya mau yang ini. Abraham bilang silakan. Lot ambil tanah yang paling subur, lalu terus pindah ke Sodom Gomora. Abraham harus menyingkir, pergi ke gunung yang tandus. Tetapi akhirnya yang diterima oleh Lot semua dibakar habis. Karena apa? Dia mencintai dunia. Lot tidak pernah disebut di dalam kitab suci sebagai orang benar di perjanjian lama. Tetapi saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, Roh Kudus menggerakkan penulis daripada surat Ibrani memuji satu kalimat. Lot melihat dosa-dosa yang diperbuat oleh orang Sodom Gomora. Hati sebagai orang benar sangat berduka. Nah, inilah duka ketiga yang seharusnya ada pada orang Kristen. Jangan mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bisa berduka. Lalu kita mau pikir duka Roh Kudus duka macam apa? Lalu kita melihat orang suci yang dukanya bersama dengan Roh Kudus. Dukanya apa? Berduka cita melihat masyarakat kita yang merosot moralnya. Berduka cita melihat pemuda-pemudi yang hidupnya tidak beres. Berduka cita melihat sekarang permainan politik yang tidak jujur. Berduka cita melihat orang Kristen yang tidak beriman tegas seperti bunglon. Berduka cita mereka yang tidak pendirian yang selalu berkompromi. Berduka cita bagi mereka yang sudah berdosa masih mencari kesempatan memfitnah dan mengumpat orang lain. Berduka cita bagi pendeta yang tidak pendirian iman. Kalau engkau berduka cita semacam itu, engkau berduka cita sesuai dengan kesucian emosi Tuhan Allah. Itu kedukaan yang baik. Keempat dan terakhir, orang Kristen berduka cita melihat dunia ini akan binasa. Seperti Kristus yang berteriak, Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak mengetahui bahwa yang sisa, yang menanti di dalam hari depanmu adalah engkau akan dijadikan neruntuhan. Engkau akan ditawan. Bait Allah yang begitu megah, begitu mulia, yang dibangun lebih daripada 46 tahun. Saudara-saudara, akhirnya tidak dipakai lebih daripada 20 tahun. Dihancurkan.
Oh, orang mengatakan, lihatlah bait Allah. Bukankah ini bait Allah? Bukankah ini bait Allah? Inilah bait Allah. 3 kali. Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Tritunggal. Pada teriakan orang Israel memegangkan bait Allah. Yeremia menggeleng kepala. Tidak. Aku berkata kepadamu, engkau lihat bait Allah ini. Engkau akan melihat dia akan dirobohkan, dihancurkan. Mereka bilang, kurang ajar kamu. Pendeta apa ini? Tidak khotbah memberkati, tapi khotbah hanya menakut-nakuti. Ditangkap, dibuang, dilempar, dimasuk ke dalam sumur. Dan berpuluh-puluh hari Yeremia dikurung di situ. Karena nabi yang tidak mau khotbah enak-enak. Sama. Lihatlah bait Allah begitu mulia. Menurut arkeologi itu atas daripada bait Allah, atap yang dihias dengan emas itu bisa dilihat 25 km di tempat yang jauh. Pada waktu orang menuju ke Yerusalem, mereka melihat pada hari yang cerah sekali itu, atap emas itu mensinarkan refleksi matahari kepada mereka. Sampai 25 km di jauh itu mereka melihat. Lihatlah bait Allah. Lihatlah bait Allah. Yesus mengatakan, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, engkau melihat bait Allah begitu megah sekarang. Pada satu hari akan dirobohkan. Tidak ada satu batu yang tetap berada di atas batu yang lain. Dan kalimat itu tidak diterima baik untuk sejaman Yesus. Tetapi kira-kira 35 tahun setelah Yesus mengatakan kalimat itu, orang yang dengar kalimat itu masih hidup di dunia. Mereka menyaksikan Jenderal Titus datang dari Roma, membawa senjatanya, merobohkan Yerusalem, membakar bait Allah yang dibikin lebih puluhan tahun, dibakar dengan api yang keras. Pada waktu api itu membakar, saudara-saudara, mendadak Titus melihat kenapa dari tempat pembakaran lowongan batu itu ada emas yang turun mengalir ke bawah. Lalu dia mengatakan, kalau demikian pasti di antara batu dan batu disimpan emas murni yang banyak oleh Herodes yang agung. Robohkan, tidak boleh ada satu batu yang tinggal tetap di atas batu yang lain. Maka kalimat Yesus yang dinubuatkan 35 tahun yang lalu itu terjadi. Satu-satu batu diangkat turun untuk mencari semua emas yang berada di dalamnya. Dan seluruh bait Allah sekarang hancur. Sekarang kalau engkau ke Yerusalem melihat bukan bait Allah, masjid yang didirikan di situ. Karena orang Yahudi melawan Tuhan. Dan Yesus mengatakan kalimat itu dengan tangisan. Dia mengatakan jangan sombong. Engkau sekarang megah, sekarang mulia, sekarang mempunyai bait Allah, sekarang kaya kamu. Tapi kamu tidak taat kepada Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, aku berkata kepadamu, berkali-kali aku akan mengumpulkan engkau seperti ayam induk, tapi engkau tidak rela. Lihatlah yang tinggal padamu, yang menanti engkau adalah nasibmu akan menjadi reruntuhan, kalah perang, dan engkau dihancurkan. Saudara, kalau ada waktu ke Roma, pergilah ke Roman Forum, satu tempat kira-kira 1 kilometer daripada Kolosium. Engkau melihat satu pintu gerbang kemenangan, menyambut Titus, mengingat kemenangan Titus, merobohkan kota Yerusalem. Dan di situ di atas mozaik, di atas fresko itu, ada satu hal yang saya berdiri lama, saya melihat dan mengingat akan kalimat Tuhan Yesus. Di mana orang Roma membawa kaki Dian, yang satu-satunya di dalam kitab suci, yang berada di bait Allah, diangkat keluar dan dibawa ke Roma. Tidak ada lagi di Yerusalem. Itulah Titus. Itu yang baru kita dengarkan. Saudara-saudara, orang Kristen harus bersuka cita. Harus. Orang Kristen harus bersuka cita. Harus bersuka cita sesuai sukacita Tuhan. Berduka cita sesuai duka cita Tuhan. Itu namanya sanctification of Christian emotion. Emosi yang dikuduskan. Jangan sedang-sedang karena engkau kaya. Saudara-saudara, 10 tahun yang lalu saya berkhotbah di dalam satu retreat. Kamu orang kaya, 10 tahun kemudian mungkin sebagian akan dipenjara, sebagian akan bangkrut. Persis tahun ini 1999, sudah 10 tahun. Khotbah itu ada rekamannya, akan diedarkan tahun ini. Pada waktu itu semua pendeta khotbahnya sukses, percaya Tuhan pasti subur. Saudara-saudara, mari kita bersedia untuk dosa. Mari kita bersedia untuk ketidaktaatan kepada Tuhan. Mari kita bersedia untuk kemerosotan moral. Mari kita bersedia untuk dunia akan binasa tapi tidak sadar. Kesedihan semacam ini membuat kita bertumbuh dan membuat kita giat melayani Tuhan dan mengabarkan Injil, membawa manusia kembali kepada Tuhan.
Mari kita semua tunduk kepala. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdoa untuk diri kita, kerohanian kita, keluarga kita, bangsa Indonesia, dan berdoa untuk mereka yang belum bertobat, mereka yang bermain-main dengan dosa. Berdoa untuk pertumbuhan rohanian kita dan berdoa untuk nasib dunia yang menuju kepada binasa tapi tidak sadar. Kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara, semua bersyafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang dikabarkan kepada kami. Kami berterima kasih untuk ajaran yang kami terima pada pagi ini. Kami berterima kasih untuk pencerahan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Dan Engkau mengkoreksi kami, mencerahkan kami, memberikan kepada kami pencelikan mata dan pembukaan hati nurani sehingga kami kembali untuk melihat apakah yang seharusnya kami berduka cita di dalam hidup kami. Dengar doa kami dan pimpin gerejamu, pimpin anak-anakmu, pimpin kerohanian kami masing-masing. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.